Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esa Olga Nurani. Kali ini saya akan membahas tentang materi perilaku. Dalam keberagaman siswa, siswa berbeda dalam banyak hal, termasuk budaya, etnis, bahasa, jenis kelamin, orientasi seksual, kemampuan, dan gaya belajar. Nah, dari poin-poin inilah yang dapat mempengaruhi nilai, keyakinan, dan perilaku mereka. Sehingga guru perlu menyadari bahwa menghargai perbedaan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Selanjutnya yaitu sekolah, keluarga, dan kemitraan. Nah, jika latar belakang keluarga merupakan faktor kunci untuk menjelaskan perbedaan dalam prestasi siswa, maka melibatkan keluarga dalam mendukung keberhasilan anak di sekolah ini dapat menjadi bagian dari solusinya. Epstein dan rekan-rekannya menjelaskan 6 jenis keterlibatan yang dapat ditekankan oleh sekolah dalam kemitraan yang komprehensif dengan orang tua. Salah satunya, yang pertama, keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Anak-anak mereka memiliki dampak positif yang signifikan terhadap prestasi siswa, kehadiran, dan perilaku. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif antara orang tua dan keluarga ini sangat penting. Untuk membangun kemitraan yang kuat, sekolah perlu memberitahu keluarga tentang kemajuan siswa, kebijakan sekolah, dan acara. Kemudian yang ketiga yaitu kesukarelaan, di mana sekolah dapat melibatkan orang tua sebagai sukarelawan di berbagai kegiatan sekolah, seperti misalnya membantu dalam acara-acara kegiatan di sekolah. Nah, yang keempat yaitu belajar di rumah. Ini sekolah dapat memberikan sumber daya dan dukungan kepada orang tua untuk membantu anak-anak mereka belajar di rumah. Nah, belajar di rumah membantu orang tua untuk menjadi mitra aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan, di mana sekolah dapat melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan program sekolah. Selanjutnya yang keenam yaitu keterlibatan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat ini juga penting untuk keberhasilan siswa, di mana masyarakat dapat menyediakan sumber daya seperti program bimbingan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Masyarakat juga dapat memberikan dukungan keuangan untuk sekolah. Selanjutnya yaitu mendukung prestasi anak-anak dari kelompok berpenghasilan rendah. Nah, rata-rata anak-anak ini sering menghadapi tantangan yang dapat mempengaruhi prestasi akademik mereka seperti kekurangan gizi, kurangnya akses ke sumber daya pendidikan, dan stres. Nah, sekolah dapat mendukung siswa-siswa ini dengan menyediakan program seperti intervensi diri, dukungan akademis tambahan, dan sumber daya seperti makanan dan transportasi. Selanjutnya itu solusi sekolah untuk masalah prestasi anak-anak yang kurang beruntung. Nah, salah satu contoh programnya yaitu dapat memberikan dukungan akademis tambahan serta kegiatan yang memperkaya seperti seni dan musik. Selanjutnya itu implikasi keberagaman sosial ekonomi bagi guru. Nah, guru perlu menyadari tantangan yang dihadapi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dan menyesuaikan pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa ini. Nah, guru juga perlu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dan inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Selanjutnya pengaruh desegrasi sekolah. Nah, desegrasi sekolah atau integrasi siswa dari berbagai latar belakang ras dan etnis telah terbukti memiliki efek yang positif pada prestasi akademik siswa. Nah, desegrasi sekolah dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan hubungan antar kelompok etnis. Selanjutnya pendidikan bilingual. Nah, pendidikan bilingual ini adalah pendekatan pengajaran yang menggunakan dua bahasa. Biasanya bahasa Inggris dan bahasa ibu siswa. Nah, pendidikan bilingual ini dapat membantu siswa yang belajar bahasa Inggris untuk mengembangkan kefasihan mereka dalam berbahasa Inggris sambil mempertahankan bahasa ibu mereka. Artinya mereka tidak melupakan bahasa ibu mereka. Berikutnya ada yang namanya dimensi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pengajaran yang merayakan keragaman budaya dan mempromosikan kesetaraan pendidikan. Pendidikan multikultural
kultural ini mencakup pengajaran tentang budaya dan sejarah yang berbeda serta mempromosikan kesadaran dan pemahaman budaya. Selanjutnya yaitu krisis anak laki-laki. Nah, beberapa pendidik dan peneliti percaya bahwa anak laki-laki berada dalam krisis karena mereka cenderung berprestasi lebih daripada perempuan dalam beberapa bidang. Nah, ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada krisis anak laki-laki, termasuk perubahan peran gender dan kurangnya panutan laki-laki di sekolah. Berikutnya itu orientasi seksual dan identitas gender. Nah, orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang pada orang lain. Sedangkan identitas gender adalah perasaan seseorang tentang menjadi laki-laki, perempuan, atau sesuatu yang lain. Nah, guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung bagi para siswa terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender mereka. Selanjutnya itu definisi intelijensi. Nah, intelijensi ini telah didefinisikan dalam berbagai cara, tetapi umumnya dipahami sebagai kemampuan untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan situasi baru, memahami dan menangani konsep abstrak, dan menggunakan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan seseorang. Nah, selanjutnya itu ada asal-usul intelijensi. Asal-usul intelijensi ini ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang asal-usul intelijensi. Beberapa peneliti percaya bahwa intelijensi sebagian besar diwariskan, sementara yang lain percaya bahwa intelijensi ini sebagian besar dibentuk oleh lingkungan. Selanjutnya yaitu teori gaya belajar. Nah, gaya belajar adalah pendekatan yang disukai untuk belajar. Ada banyak teori gaya belajar yang berbeda, tetapi sebagian besar teori mengkategorikan ke dalam satu atau lebih dari 3 gaya belajar. Contohnya seperti visual, auditori, dan kinestetik. Beberapa peneliti percaya bahwa gaya belajar adalah konstruksi yang valid, sementara yang lain percaya bahwa gaya belajar tidak lebih dari preferensi. Yang terakhir yaitu interaksi perlakuan bakat. Interaksi perlakuan bakat atau ATI adalah gagasan bahwa metode pengajaran yang berbeda mungkin akan lebih efektif untuk siswa yang berbeda, tergantung pada bakat dan kemampuan mereka. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.